siapkan mental kalian, karena kali ini aku mau ajak kalian menyelami sebuah kisah nyata yang datang dari kota yang kaya akan sejarah, yaitu Mojokerto, Jawa Timur. Kita akan menyusuri kembali masa-masa ketika sebuah desa yang masih sangat asri harus menghadapi dua teror supranatural yang datang silih berganti. Ini adalah cerita tentang kearifan lokal, trauma, dan kengerian yang bersembunyi di balik kegelapan malam. Kisah ini berpusat di sebuah desa yang terletak tak jauh dari Sungai Brantas. Bayangkan, desa ini masih sangat alami, dikelilingi pepohonan besar, jauh lebih banyak daripada rumah penduduk. Rumah-rumah pun masih jarang, belum sepadat sekarang. Desa ini juga memiliki lokasi yang penting secara historis, yaitu dekat dengan bendungan Rolak Songo, sebuah bendungan peninggalan Belanda yang berfungsi mengatur luapan Sungai Brantas. Pada era tahun 90-an di sana, tradisi lokal yang disebut kejawen masih dipegang teguh. Walaupun agama Islam sudah masuk, ritual dan kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang masih sangat kental. Sebagai contoh, keluarganya masih melakukan berbagai ritual, mulai dari membakar dupa dan kemenyan di bawah pohon besar, memandikan keris pusaka di waktu-waktu tertentu, hingga menyiapkan kopi dan bunga 7 rupa di sudut-sudut rumah sebagai sesaji. Bahkan, untuk bepergian saja, perhitungannya masih menggunakan weton atau hari kelahiran. Namun seiring masuknya era modernisasi, tradisi ini perlahan mulai dihentikan. Orang tua saat itu tidak ingin anak-anaknya menanggung beban berat dari ritual-ritual tersebut dan berharap anak-anaknya bisa mengejar pendidikan serta memiliki iman yang lebih kuat. Nah, di tengah suasana desa yang tenang dan sangat tradisional inilah teror pertama datang. Peristiwa ini dikenal sebagai Pajebluk Lampor. Lampor sendiri, menurut sesepuh desa, adalah semacam teror yang dibawa oleh roh-roh pesugihan. Kabarnya, sosok Lampor ini berkeliling dari desa ke desa, mencari tumbal sebanyak-banyaknya. Logikanya, semakin banyak tumbal yang didapatkan, semakin kaya dan kuatlah orang yang melakukan pesugihan tersebut. Peringatan dari sesepuh sangat jelas dan mencekam. Ketika malam tiba, warga tidak boleh membuka pintu rumah apapun yang terjadi. Karena jika pintu terbuka, maka Lampor akan mengambil nyawa penghuni rumah dan menjadikannya tumbal. Tentu saja, aturan ini menimbulkan dilema yang luar biasa. Banyak suami atau ayah di desa itu yang bekerja sebagai sopir atau petani yang pulang larut malam. Rasa rindu dan kekhawatiran seringkali mengalahkan rasa takut. Bagaimana jika yang mengetuk pintu adalah suami sendiri yang kedinginan di luar? Atau ayah yang baru pulang setelah perjalanan jauh? Pada suatu malam, saat ia masih duduk di bangku kelas 5 SD, ia harus menonton film G30S-PKI yang tayang tengah malam untuk tugas sekolah. Sekitar pukul 11 malam, ia sudah terbangun, berusaha mengumpulkan nyawa agar tidak mengantuk. Tepat jam 12, film dimulai. Ia mengecilkan volume TV serendah mungkin agar tidak mengganggu anggota keluarga lain. Saat film mulai tayang, tiba-tiba suasana berubah total. Udara
Udara di rumahnya terasa sangat pengap. Tidak ada angin sedikit pun yang berhembus. Padahal rumah saat itu masih berupa rumah kayu dengan jendela-jendela yang terbuka tanpa kaca, hanya berteralis bambu. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Hampa, sunyi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan halus di pintu depan. Tok, tok, tok. Ia berpikir mungkin hanya angin. Tapi tak lama kemudian, ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Dok, dok, dok. Ia mengintip melalui tirai dan melihat bayangan yang sangat mirip ayahnya berdiri di luar. Sosok ayah yang jarang pulang karena pekerjaannya sebagai sopir. Ayah ya? Ia berbisik. Dari luar, terdengar jawaban. Sebuah gumaman pelan. Ia pun senang. Berarti ia punya teman menonton G30S, tidak sendirian. Dengan cepat ia membuka kunci slot pintu. Namun, begitu pintu terbuka, tidak ada siapapun. Teras rumahnya kosong, gelap, dan sunyi senyap. Angin pun berhenti berhembus. Merasa sedikit aneh, ia berpikir, mungkin ayahnya lewat pintu belakang. Ia melangkah keluar ke teras, melihat ke kiri dan ke kanan, tetap tidak ada. Perasaan takut mulai merayap. Ia mundur perlahan-lahan kembali ke ambang pintu. Tiba-tiba, dari arah pohon kersen di depan rumahnya, sesosok bayangan hitam setinggi manusia melesat kencang ke belakang rumah. Gedebug, gedebug, gedebug. Suara langkahnya terdengar jelas. Lalu, bayangan lain muncul, menyusul dengan kecepatan luar biasa. Ia melihat banyak sekali bayangan hitam. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Semuanya berhamburan lari tunggang langgang ke arah belakang, menuju pinggiran Sungai Brantas. Ia terpaku. Dalam kebingungan, tiba-tiba ia mendengar suara yang lebih mengerikan. Suara derap kaki seperti langkah tentara yang berbaris, terdengar serentak dan jumlahnya lebih dari satu. Suara itu datang dari sebelah kanan. Lehernya seolah dipaksa untuk menoleh ke arah kanan, tidak bisa berpaling. Semakin lama, sosok itu semakin jelas terlihat di bawah sinar rembulan yang samar. Mereka adalah barisan sosok tinggi, berjubah lusuh dan terkoyak-koyak, berjalan lambat namun pasti. Jubah mereka melambai-lambai karena angin, membuat mereka tampak seperti dementor dalam film. Barisan itu lebih dari 8 sosok, berjejer rapi. Wajah mereka tidak terlihat, tertutup tudung. Keringat jagung sebesar-besar biji jagung mulai membanjiri tubuhnya. Kakinya kaku, tidak bisa digerakkan. Tubuhnya benar-benar freeze di tempat. Dengan sisa tenaga, ia langsung mundur, menutup pintu dengan keras dan mengunci slopnya. Tak tahan lagi, ia merosot ke lantai, bersandar di pintu sambil meringkuk. Ia masih bisa mendengar suara derap kaki yang semakin mendekat, tepat di luar pintu. Tiba-tiba, dari semilir angin yang masuk, terdengar suara serentak, seperti bisikan berulang kali. Mati, mati, mati. Suara itu terus bergema hingga akhirnya menghilang. Begitu suara itu tidak terdengar lagi, bayangan-bayangan hitam yang tadi lari ke belakang, kini kembali lagi. Ia mendengar suara hentakan kaki yang berlari kencang dari belakang menuju ke depan. Setelah suara itu benar-benar senyap, barulah ia merangkak masuk ke kamar. Seluruh tubuhnya gemetar dan tidur sambil meringkuk di bawah selimut tebal. Pagi harinya, suara kentongan yang menandakan kabar duka terdengar bertalu-talu. Ternyata, seorang warga RT di kampung sebelah meninggal dunia. Beliau ditemukan tergeletak di depan pintu rumahnya yang terbuka. Kuat dugaan,
Ia adalah korban dari Lampor. Semenjak malam itu, teror Lampor meningkat drastis. Hampir setiap minggu, bisa 3-4 kali, warga ditemukan meninggal di depan pintu rumah mereka. Keluarga korban tidak tahu pasti penyebabnya. Mereka hanya menemukan orang yang mereka sayangi sudah tak bernyawa setelah pintu rumah terbuka. Desa menjadi mencekam. Orang-orang takut keluar rumah bahkan setelah maghrib. Desa yang tadinya ramai berubah menjadi desa mati. Untuk mengakhiri teror ini, sesepuh desa akhirnya melakukan ritual bersih desa besar-besaran dengan segala macam ritual kejawen seperti sedekah bumi, tumpeng, doa, dan pelarungan sesaji ke sungai. Setelah beberapa kali dilakukan, akhirnya teror Lampor ini mereda dan hilang. Desa kembali damai dan anak-anak bisa kembali bermain seperti sedia kala. Beberapa tahun kemudian, ketika suasana sudah kembali tenang, teror baru muncul. Teror kali ini datang tanpa peringatan dari sesepuh. Peristiwa ini dikenal sebagai Andong Pocong, yang kabarnya muncul tak lama setelah musibah besar lumpur lapindo terjadi di Sidoarjo, yang memang tidak jauh dari Mojokerto. Kisah Andong Pocong pertama kali diketahui dari desa tetangga adalah Pak D, seorang nelayan yang sering menjala ikan di Sungai Brantas saat malam hari ketika air sedang surut. Suatu malam, Pak D sedang dalam perjalanan pulang membawa hasil tangkapannya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara dering lonceng kuda dan kerincingan delman. Pak D terheran-heran. Di desa itu, bahkan desa tetangga, tidak ada satupun warga yang memiliki delman atau andong. Siapa yang berani-beraninya lewat tengah malam begini? Ia menunggu di pinggir jalan. Ketika andong itu semakin dekat, Pak D melihat dengan jelas. Ada seekor kuda, tapi tidak ada kusirnya. Ia menunggu dengan rasa penasaran yang besar hingga andong itu lewat tepat di depannya. Dan inilah pemandangan yang membuat nyalinya langsung ciut dan tubuhnya membeku. Penumpang andong itu adalah 4 sosok pocong yang duduk berhadapan. Wajah mereka hancur, berlumuran darah, dan kain kafannya sudah sangat lusuh, berwarna kecoklatan karena tanah. Darah segar menetes dari wajah mereka ke kain kafan. Pak D yang ketakutan setengah mati langsung bersembunyi di balik ilalang tinggi. Malang, andong itu tiba-tiba berhenti tepat di sekitar tempat Pak D bersembunyi. Andong itu diam di sana untuk waktu yang lama. Mungkin karena pocong-pocong itu mencium bau amis ikan hasil tangkapan Pak D atau mencium keberadaan manusia. Saking takutnya, Pak D pingsan dan baru bangun ketika subuh. Ia ditemukan oleh keluarganya. Setelah kejadian itu, Pak D sakit keras. Berita ini pun langsung menyebar dan membuat geger 2 kampung, termasuk kampungnya. Warga kembali waspada, takut kejadian Lampor terulang. Teror pun mulai merambah ke desanya. Suatu malam, seorang tetangga, sebut saja Mbak Sri, terbangun dan hendak pergi ke toilet yang letaknya di luar rumah. Saat di luar, ia mendengar suara kerincingan kuda yang samar-samar. Karena sudah tahu kisah Pak D, Mbak Sri buru-buru masuk kembali ke rumah dan mengunci pintu. Suara kerincingan dan ringkikan kuda semakin mendekat. Ternyata, andong pocong itu mulai mengelilingi rumah Mbak Sri. Ia menghitung, andong itu berputar mengelilingi rumahnya sebanyak 7 kali. Suara tapak kuda yang berputar-putar di sekitar rumahnya benar-benar mencekam. Setelah putaran ke-7, suara itu berhenti, senyap, tepat di depan pintu rumahnya. Mbak Sri berusaha membangunkan suaminya, tetapi suaminya tertidur sangat pulas, seolah-olah terkena sihir, kesirep, tidak bisa dibangunkan sama sekali. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari luar, suara seorang wanita tua yang ia yakini sebagai suara ibunya. "Sri, buka lawangnya, Sri." Mbak Sri tahu ini mustahil. Ibunya tinggal jauh dan tidak mungkin seorang wanita tua datang di tengah malam saat ada teror andong pocong. Ia diam saja, tidak berani menyahut.
Ketukan di pintu depan berubah menjadi dobrakan keras. Dor, dor, dor. Lalu suara itu terdengar lagi, kini dari pintu belakang, pintu dapur. Sri, aku Sri. Tentu saja Mbak Sri semakin ketakutan. Ia tetap diam. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi ketukan. Lalu ia mendengar keringkikan kuda yang seolah-olah mengamuk dan disusul suara kerincingan yang melesat kencang menjauhi rumahnya. Andong pocong itu pergi begitu saja. Di kampung lain, teror ini juga memakan korban tidak langsung. Ada seseorang yang sedang terjaga, merawat neneknya yang sakit. Andong pocong itu datang, mengelilingi rumah mereka 7 kali dan berhenti di pintu belakang. Kali ini tidak hanya ringkikan kuda, tetapi juga terdengar suara tangisan yang menyayat hati, suatu tangisan pilu yang sangat menusuk. Saking takutnya, orang itu dan neneknya hanya bisa meringkuk di bawah selimut. Ketika tangisan itu berhenti, kuda itu meronta seperti mengamuk dan andong pocong itu langsung lari kencang menjauhi rumah. Pagi harinya, neneknya ditemukan meninggal dunia, kemungkinan karena syok atau serangan jantung akibat ketakutan hebat. Melihat banyaknya teror yang meresahkan dan memakan korban, para sesepuh dari 3 kampung yang dilalui andong pocong akhirnya berkumpul. Mereka memutuskan untuk melakukan bersih desa bersama-sama dan melakukan ritual untuk memagari desa mereka secara gaib. Sebagai bentuk perlindungan, setiap rumah diwajibkan menanam bambu kuning di depan pintu. Bambu kuning ini dipercaya sebagai penolak bala dan pengusir energi negatif. Ada juga yang menjadikannya sebagai aksesoris, seperti gelang atau kalung. Setelah ritual pemagaran selesai, sesepuh menyatakan bahwa andong pocong tidak akan lagi melewati kampung mereka. Perlahan tapi pasti, teror itu mereda dan andong pocong itu menghilang, entah pergi kemana. Hingga kini, kisah Lampor dan andong pocong menjadi bagian penting dari cerita rakyat di sana. Sebuah refleksi bahwa tradisi yang kuat dan kepercayaan mendalam pada alam, meskipun memberi kedekatan, juga bisa menjadi magnet bagi hal-hal gaib, baik yang baik maupun yang jahat. Kisah ini adalah pengingat betapa kengerian seringkali datang dalam kesunyian, menguji seberapa kuatnya iman dan seberapa dalam rasa kekeluargaan dalam menghadapi trauma bersama.